Halo, bertemu lagi dengan aku Sutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya. Energinya perihal tentang kisah cinta kamu di bulan April 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general aja, bukan personal. Jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate, ya udah, berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aries. Kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Lihat dari energi kartunya buat Aries. Gimana sih kisah cintanya Aries di bulan April ya, di bulan April ya 2022. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke. 2 kartu yang keluar. Oke. Empat lagi untuk Aries. Oh my god, 2 lagi. Oke, thank you untuk kartunya. Ini bottom of the deck-nya ya. Oke, Aries. Kisah cinta kamu bagaimana sih di bulan April 2022 ini? Oke. Di sini saya lihat dari energi kartunya ya. Di sini kamu betul-betul mengingat ya memori kisah cinta kamu bersama dengan mantan kamu terdahulu. Dibilang kamu masih sayang ya, saya lihat memang kamu masih sayang sama mantan kamu ya Aries ya. Cuman yang menjadi masalah di sini Aries, kalau kamu tetap memaksakan untuk balikan dengan sang mantan kamu, ini hambatannya ke depan ini sangat besar. Saya bukan nakut-nakutin ya, tapi betul-betul sangat besar. Pertama yang kulihat di sini tuh ada perbedaan yang betul-betul ya, ibarat kata untuk kalian berdua itu nggak bisa lalui. Jujur ya, pertama aku ngelihat kalau kalian ada perbedaan agama dari kamu dan dari mantan kamu, ini kalian berdua ini sama-sama tidak mau meninggalkan agama kalian masing-masing. Dan kalaupun salah satu di antara kalian mau meninggalkan agama ini akan menjadi masalah dari orang tua kalian. Dan otomatis ini akan menjadi hambatan yang sangat besar. Ya, itu tuh kalau perbedaan agama. Ini sulit banget. Karena aku ngelihat dari silsilah keluarga kamu dan silsilah keluarga mantan kamu itu sama-sama ngekip dan gak mau mengalah soal pindah agama ya. Nah kalau perbedaannya dari yang lain, misalnya dari suku, nah dari suku ini juga bisa jadi masalah. Kamu jangan main-main soal suku kayak gini ya, jangan anggap enteng. Orang yang, maaf nih ya, saya bukan sara ya, misalnya nih contoh, orang yang sukunya Ambon juga sama tidak menginginkan dari suku lain ya. Kalau dari tradisi keluarganya ini kental,
entah keluarga kamu entah keluarga dia, itu pasti akan menginginkan calon pasangan juga yang satu suku. Kayak maaf nih, Chinese dengan Chinese, Ambon dengan Ambon, Batak dengan Batak, Jawa dengan Jawa, suku Sunda dengan Sunda. Ya itu kalau tradisinya kental. Terutama setahu aku orang Jawa ya. Orang Jawa itu kebanyakan itu 80% itu tradisinya sangat kental. Serius loh, itu sangat kental sekali. Dan begitu juga dengan suku Batak ya. Kebetulan saya tuh punya teman Batak. Dan itu tradisinya betul-betul kental. Gak main-main loh. Mereka cari pasangan tuh gak boleh suku lain. Betul-betul gak boleh. Harus dengan yang sesama Batak. Ya, itu yang terjadi pada teman-teman saya ya yang Batak. Karena kebetulan saya tuh punya banyak teman Batak. Nah, seperti itu. Saya bukan Sarah ya. Nah itu, perbedaan-perbedaan ini akan menyangkut dua keluarga kalian, hati-hati. Nah, soal ini sangat repot. Nah, kalau perbedaannya umur ya ini jadi masalah juga. Misalnya kalau si wanitanya lebih maaf nih, lebih berumur dibandingkan si pria, ini akan menjadi tolak ukur masalah. Karena kebanyakan ada juga orang tua yang menginginkan si wanita ini lebih muda. Jangankan yang lebih muda, kadang kacek yang 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun aja bisa jadi perhitungan kalau masih mengikat dengan tradisi. Nah itu repotnya Aries ya. Makanya semua ini kembali lagi ke Tuhan ya. Tetap jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan saya. Saya cuma baca energi ya. Lapisan terdalam masa depan itu semua milik Tuhan, bukan milik saya. Dan saya nggak bakal bisa nembus ke lapisan terdalam itu, maupun kalian pergi ke kiai, ke orang pintar, betul-betul pintar sekalipun nggak akan bisa ditembus. Karena sejatinya yang bisa nembus itu tuh nggak ada satupun, kecuali yang tahu itu Tuhan ya. Yang penting ya kalian tetap berusaha ya, berdoa, biarkan berpasrah pada takdir dan Tuhan ya. Mau upaya usaha ya boleh, perjuangin boleh, upaya secara spiritual juga boleh, kayak tirakat puasa, kayak sembahyang tiap malam ya. Nah seperti itu tuh boleh ya, itu perjuangan namanya. Tapi hasil akhirnya kalian dipersatukan atau tidak itu masih 50-50 ya. Saya nggak bakal bisa nyebut nih ini 50-50 karena dalam konteksnya ini hambatannya lumayan gede. Dan hasil akhir pun bisa berjodoh atau tidak ini masih bisa belum tahu ya, belum tahu. Karena kayak seolah-olah tuh ditutup gitu loh Aries ya. Jadi saya nggak bisa bacakan sampai ke situ. Ya Aries ya, semua kembali lagi kepada kalian ya. Dan harus banyak sabar. Misalnya kalau perbedaannya karena budaya yang LDR kan biasa saya sering dapat tuh ya komentar tuh yang perbedaan budaya ya karena berpacaran dengan orang luar negeri, atau mungkin orang bule Pakistan, Irak, Inggris, Amerika, Jepang, Korea. Ada perbedaan kultur budaya juga bisa jadi masalah. Jangan salah loh, ada yang budaya luar itu mencangkup pernikahan itu nggak penting ya. Maaf, itu bisa dibilang itu kayak kumpul kebo ya, maaf ya. Nah seperti itu Aries ya. Jadi perbedaan budaya itu bisa juga salah satu faktor hambatan. Repot ya. Kita lihat ya pesan angelnya untuk kalian. Untuk Aries, the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Oke, saya tahu kalian berdua itu saling mencintai. Dan saya juga melihat kalian berdua ini sangat berharap sekali untuk dapat berjodoh. Dan kalian berdua juga yang diutamakan ingin sekali dapat persetujuan dari kedua pihak keluarga, alias seperti direstui ya Aries. Itu yang aku tangkap. Oke. Dan di sini ya saya ngelihat kok kalian berdua memang betul-betul saling mencintai ya. Ikatan kalian dalam ya, memang terlihat. Cuma ya isi dari energi tarot ini kan tetap ya ini lebih ke arah hambatan. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini sebagai pengingat aja sih buat kamu sama pasangan kamu, buat kedepannya harus kayak gimana ya. Dan ibarat kata jangan takut, jangan nyerah, dan mintalah kepada Tuhan, doa ya.
Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.